Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazibur Rahman, NIM 2081905. Baiklah, kita akan mengenal apa itu program linier dalam menyusun model matematika. Nah, baiklah, yang pertama, apa itu program linier? Ya, sama-sama kita ketahui bahwa program linear adalah suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan optimasi linear, nilai maksimum, dan nilai minimum. Secara umum, program linear terdiri atas dua bagian, yaitu fungsi kendala dan fungsi objektif. Batasan-batasan yang harus dipenuhi. Sedangkan fungsi objektif yaitu fungsi yang nilainya akan dioptimumkan, dimaksimumkan, atau diminimumkan. Diterjemahkan oleh model matematika. Apa itu model matematika? Model matematika adalah suatu hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari dalam bentuk matematika sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara sistematis. Batasan-batasan yang terdapat dalam masalah program linear diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bentuk perumusan matematika. Selanjutnya, ayo kita cermati bagaimana memodelkan sebuah permasalahan program linear. Langkah-langkah menyusun model matematika. Yang pertama, tandai hal-hal yang diketahui dan dianggap penting pada soal. Yang kedua, menentukan variabel dengan membuat permisalan. Yang ketiga, membuat tabel. Yang keempat, membuat model matematika berdasarkan tabel. Selanjutnya, dalam menyusun model matematika yang perlu dipahami adalah implikasi dari semua ungkapan yang menyatakan syarat-syarat pada masalah. Berikut merupakan contoh implikasi suatu ungkapan yang berhubungan dengan tanda-tanda ketidaksamaan. X sekurang-kurangnya 10, X besar dari atau sama dengan 10. Kemudian X tidak lebih dari 5. Atau X kurang atau sama dengan 5. Yang ketiga, X tidak kurang dari 7. Dengan rumus X besar atau sama dengan 7. X paling banyak 8. Rumusnya X kecil dari sama dengan 8. Berikut ini adalah contoh soal. Seorang petani memerlukan paling sedikit 30 unit zat kimia A dan 24 unit zat kimia B untuk pupuk kebun sayurnya. Kedua zat kimia itu dapat diperoleh dari pupuk cair dan pupuk kering. Setiap botol pupuk cair yang harganya 20.000 mengandung 5 unit zat kimia A dan 3 zat kimia B. Sedangkan setiap kantong pupuk kering yang berharga 16.000 mengandung 3 unit zat kimia. Buatlah model matematikanya sehingga petani dalam membeli dua jenis pupuk tersebut mengeluarkan biaya seminimal mungkin. Nah, kita lihat. Pertama kita buat tabel, yaitu ada variabel, pupuk cair, pupuk kering, dan persediaan. Kemudian kita dari tabel di atas kita buat pertidaksamaannya, yaitu 5x tambah 3y besar dari 30, itu persamaan 1, dan persamaan 2 3x tambah 4y besar dari sama dengan 24. Jadi fungsi objektifnya adalah z sama dengan 20.000 x ditambah 16.000 y. Nah, sudah kita ketahui fungsi objektif dari pengeluaran pupuk yang dikeluarkan oleh petani. Nah,
Selanjutnya kita masuk contoh yang kedua. Seorang agen sudah masuk membeli 25 buah sepeda presiden, harga sepeda biasa 600.000 per buah dan sepeda federal 800.000 per buah. Dia merencanakan untuk tidak membelanjakan uangnya lebih dari 16 juta dengan mengharap keuntungan 100.000 per buah dan sepeda biasa 120.000 per buah dan sepeda federal. Buatlah model matematikanya. Ya, sama seperti tadi kita buat tabelnya yang terdiri variabel sepeda biasa X, sepeda federal Y dan persediaannya. Kemudian kita buat pertidaksamaannya. Pertidaksamaan 1X tambah Y kecil dari 25. Kemudian kita dapatlah fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya adalah Z sama dengan 100.000 X ditambah 120.000 Y. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan saya Hari wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.